Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bulan Ramadan tinggal menunggu hitungan hari. Kita akan memasuki bulan yang penuh barokah, Ramadan Mubarak. Harusnya kita memiliki 3 bekal utama dalam menyambut Ramadan ini. Yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal ilmu ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat dengan baik, berfaedah dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan banyak membuat kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf halaman ke-15. Kita tidak tahu akan hukum puasa, maka bisa jadi puasa kita akan rusak, bahkan batal, tak berpahala. Kita tidak tahu apa saja hal-hal yang disunnahkan pada saat kita berpuasa, maka bisa jadi kita kehilangan pahala yang banyak. Kita tidak tahu jika dosa-dosa kecil atau maksiat bisa mengurangi pahala puasa kita. Bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja saat kita berpuasa. Kita tidak tahu tentang masalah zikir-zikir secara berjamaah, berbareng-barengan dengan suara yang keras, bahkan suara yang sangat keras, di antara sela-sela tarawih atau antara tarawih dan witir, itu adalah tidak ada dalilnya. Akhirnya yang kita dapatkan hanya capek berteriak-teriak saja. Bahkan bisa jadi tidak menuai pahala. Maka ingatlah, syarat diterimanya ibadah itu bukan hanya ikhlas semata, tetapi ibadah bisa diterima jika selain ikhlas kita mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amala amilan laisa lahu fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, beribadah tanpa ada petunjuk dari kami, tanpa ada dalil, maka ibadahnya, amalnya akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Namun demikian, kita lihat sekarang ini, banyak masyarakat kita kadangkala beribadah itu asal-asalan, asal ngikut tanpa dalil, yang penting ikhlas katanya. Padahal ibadah yang dilakukannya tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dalilnya. Apa yang biasa dilakukan dari kebiasaan turun-temurun itu dia yang dilaksanakan. Apa saja kata ustadznya itulah yang dimanut, diikuti. Walaupun perkataan itu adalah perkataan tanpa dalil atau tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu
penting bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu pada saat menjelang masuk bulan Ramadan ini. Yang kedua, sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama, yakni sebelum memasuki bulan Ramadan, kita memperbanyak taubat, memperbanyak mengucapkan istighfar, agar di bulan Ramadan nanti kita bisa menjadi lebih baik. Kejelekan dahulu hendaklah kita tinggalkan dan kita ganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, dan bertekad tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu, jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka dia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Dalam Tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Ibnu Katsir. Jamaah sekalian, inilah yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang tulus dan murni. Dan semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki waktu barokah di bulan Ramadan, sehingga kita pun akan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai berikut. Coba ini kita hafalkan dan kita baca. Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui tentang hal itu dari diriku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun saat bercanda. Dan ampunilah pula kesalahan-kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang kulakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan penting dan harus kita ingat. Dan ini mesti saya sampaikan. Mungkin selama ini seringkali tersebar SMS atau WhatsApp di media sosial tentang maaf memaafkan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin menjelang Ramadan. Ingatlah bahwa meminta maaf itu memang disyariatkan terhadap sesama muslim apabila atau apalagi ketika dia berbuat salah. Betul, memang bentuk tobatnya adalah minta dimaafkan. Namun
bukan jadi kelaziman setiap orang itu harus minta maaf padahal dia tak ada salah apa-apa. Kelirunya lagi, jika hal ini dianggap kurang afdol jika kita tidak jalani menjelang Ramadan. Dan bekal yang ketiga, tadi yang pertama adalah bekal ilmu. Yang kedua adalah memperbanyak taubat, dan yang ketiga adalah banyak mohon kemudahan dari Allah. Banyak berdoa, mohon kemudahan dari Allah. Selain dua hal di atas tadi, kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu, maka semua kemudahan yang kita peroleh itu adalah dari Allah. Jika kita terus pasrahkan diri pada diri kita sendiri, maka ibadah kita bisa jadi akan sulit kita jalani karena merasa diri kita ini merasa kuat dan bisa. Tetapi apabila kita sandarkan kepada Allah, kita mohon supaya semua aktivitas kita, ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, bacaan Quran kita, Allah mudahkan, maka akan mudah Allah berikan pada kita untuk menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan tawakal kepada Allah dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Teruslah memohon doa kepada Allah agar kita mudah menjalankan berbagai macam bentuk ibadah, baik sholat malamnya, tarawihnya, ibadah puasa itu sendiri, memperbanyak berinfak, menghatamkan atau mengulangi hafalan-hafalan Quran kita, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan dari Allah adalah diantaranya sebagai berikut. Mari kita baca. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan ataupun kesulitan jika Engkau menghendaki pasti akan menjadi mudah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Dalam hadis lain dikatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon padamu agar mudah melakukan segala kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Oleh karena itu, ada tambahan lagi tentang amalan yang keliru yang dilakukan oleh masyarakat secara umum menjelang Ramadan. Sebagian masyarakat masih banyak melakukan amalan ini, padahal amalan ini tanpa tuntunan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, yang pertama, biasanya masyarakat itu mengkhususkan diri mereka waktu menjelang Ramadan untuk berziarah kubur. Sebagian masyarakat meyakini bahwa menjelang Ramadan adalah waktu yang paling afdal, paling utama untuk ziarah kubur. Padahal yang tepat, ziarah kubur itu tidak dikhususkan di bulan Sya'ban atau menjelang Ramadan saja.
Kita diperintahkan, disyariatkan melakukan ziarah kubur setiap saat agar hati kita semakin lembut karena kita mengingat kematian. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat dan kematian. Hadis riwayat Muslim nomor 976. Jadi kapan aja ziarah kubur itu? Tak mesti harus menjelang Ramadan. Yang kedua, masyarakat biasanya menyambut bulan Ramadan ini dengan acara atau melakukan mandi besar. Orang mengatakan padusan atau keramasan. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi SAW. Puasa itu tetap sah dilakukan. Dan tidak ada amalan seperti ini harus mandi besar sebelumnya. Amalan ini kadangkala di sebagian masyarakat pedesaan, mereka mandi bersama-sama di tempat pemandian atau di pantai atau di sebuah kolam pemandian. Padahal mandi besar itu dilakukan jika memang ada sebab yang menuntut untuk mandi besar, seperti janabat atau junub, atau setelah suci dari haid ataupun dari nifas. Lebih parahnya lagi, mandi menjelang bulan Ramadan ini, mandi semacam ini, mandi besar ini, itu dilakukan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian tersebut. Dan ini merupakan kesalahan besar karena tidak mengindahkan aturan syariat Islam. Bagaimana mungkin Ramadan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Ta'ala? Itu mungkin beberapa kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Dan kali ini Rumah Quran Nurdiana kedatangan seorang guru untuk memberikan tausiah tarhib Ramadan kepada para santri. Jadi santri tetap di bulan Ramadan nanti masuk belajar, karena itu juga bekal ilmu buat mereka. Selain itu juga santri dimotivasi untuk banyak-banyak bertaubat, juga membersihkan hati, dan juga yang selanjutnya adalah banyak berdoa memohon kekuatan pada saat menjalankan ibadah Ramadan. Karena itu Rumah Quran Nurdiana kedatangan guru ini untuk memberikan motivasi pembekalan ilmu agar nanti bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik. Semoga para santri di Rumah Quran Nurdiana ini menjadi santri yang solihah, hafizah, dan juga berbakti pada orang tua dan sempurna dengan baik menjalankan ibadah Ramadannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.